Teteh katanya amalan apa saja yang pahalanya setara dengan haji dan umrah bagi orang yang tidak mampu. Maha adilnya Allah, maha adilnya Allah. Ini teteh ini ya, pahalanya haji umrah Masya Allah tabarakallah. Begitu besar sekali. Ini karena ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, tapi hadisnya gak ketalar sama teteh. Gak apa-apa ya, sama teteh dibacakan referensi hadisnya. Baik, di dalam hadis ini mengatakan bahwa tabi'u bainal haji wal umrati. Iringilah haji dengan umrah. Fa innahuma, karena kedua-duanya itu, maksudnya haji dan umrah itu ya, yanfiyanil faqra, itu dapat menghilangkan kefakiran, wadzunuba, dan juga dosa-dosa, kama yanfil kiru khobasal hadidi, sebagaimana apa ya maksudnya ya, ini kadang suka bingung ini teteh pakai bahasa Indonesianya, sebagaimana kayak pembakaran lah gitu ya, sebagaimana pembakaran menghilangkannya karat. Hadid itu besi, menghilangkannya karat pada besi, wadzahabi, kemudian pada emas, wal fiddati, dan perak, walaysa lil hajjatil mabrurati, tidak ada pahala bagi haji yang mabrur, sawabun illal jannatu, kecuali apa? Jannah, kecuali surga. Masya Allah, ini hadisnya, ini hadis ini dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi menunjukkan hadis ini bahwa pahala umrah, keutamaan umrah itu besar sekali. Ya, apa barusan dapat menghapus kefakiran, menghilangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, kemudian untuk pelaku haji bagaimana? Untuk pelaku haji, kemudian untuk pelaku haji apalagi yang barusan dibacakan, surga. Surga, apalagi yang kita inginkan, ya. Ketika kita dikersain sama Allah, bisa masuk ke dalam surganya Allah, maka di sanalah tempat Allah akan mendatangi umatnya yang bertakwa sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ya kita ini dikersain sama Allah, ya, bisa berjumpa, bisa bertemu dengan Allah Maha Pencipta kita. Nah, karena pahalanya yang begitu besar sekali, siapa sih yang tidak tergiur untuk melakukan haji dan juga umrah, ya? Cuman ini yang bertanya, gimana nih teh, aku nih kurang yang mampu sehingga aku ya jangankan melaksanakan haji, umrah tidak terlalu jauh ya biayanya untuk zaman sekarang. Aku nggak bisa nih kayaknya untuk melakukan haji gitu ya. Nah, apa nih yang bertanya ini setaranya pahala haji umroh banyak. Masya Allah, jadi pahalanya banyak. Apa itu amalannya apa aja? Banyak, banyak Kak, banyak banget. Ya, seperti kita melakukan puasa sunnah, mau puasa sunnah mingguan, mau puasa sunnah bulanan, mau puasa sunnah tahunan, itu sama pahalanya Kak. Seperti kita misalkan puasa mingguan, kayak puasa Senin, Kamis, sama itu Kak. Kalau Kakak tuh pengen tahu, sama itu pahalanya. Seperti kita mendawamkan salat sunnah duha, mendawamkan tapinya ya, seperti kita mendawamkan salat sunnah duha, maka itu juga sama Kak. Pahalanya seperti haji dan umrah, hajinya mabruran, hajinya yang mabrur. Atau misalkan bagi seorang laki-laki ketika hari Jumat dia dengan penuh semangat, ketika masih pagi sekali dia berangkat pagi langsung ke masjid sambil menunggu melaksanakan sholat duhur, iktikaf di masjid, terus melakukan ibadah-ibadah yang lainnya ia lakukan di masjid sambil dia menunggu sampai berdirinya sholat Jumat, sama itu pahalanya kayak haji. Banyaklah ya, banyak. Apalagi ya, seperti kita intidharu, misalkan sholat, ba'da sholat dan setelah sholat, misalkan dari zuhur sampai asar sengaja kita diam di tempat sajadah, di tempat sholat, menunggu keadaan asar, sembari kita melakukan amal-amal ibadah yang lain. Banyak ya. Seperti kita kayak membantu saudara yang tidak mampu, menghormati orang tua, berbakti pada orang tua, banyak Kak, banyak sekali.
ya. Yang sulitnya apa? Itu tapi itu pahalanya setara kayak haji umroh dan itu hajinya mabrur. Itu banyak sekali referensi kitabnya. Tapi kenapa ya? Kalau untuk melakukan hal-hal itu kita kadang malas. Kadang kita malas. Padahal kita sudah tahu bahwa itu adalah pahalanya begitu setara sekali ya Kak. Tetapi kalau misalkan untuk haji umroh, kebanyakan orang itu semangat dan penuh semangat. Gak tahu itu niatnya karena apa, gak tahu ya. Makanya kan di dalam Al-Quran pun hanya ibadah haji loh, hanya ibadah haji yang diakhiri dengan lillah. Yang diakhiri dengan lillah. Gak ada tuh kayak sholat gak ada diakhiri lillah. Kayak kita melakukan zakat gak diakhiri dengan lillah. Tetapi kalau untuk haji itu diakhiri dengan lillah. Karena apa? Karena memang saking sulitnya kita itu untuk melaksanakan ibadah haji dan juga umrah tersebut. Yang paling sulitnya itu adalah apanya? Sudah jelas ya kalau kita berbicara amal tentu harus menggunakan ilmu. Sudah jelas itu. Yang sulit itu apa? Karena ada diselipi kata lillah berarti ini menunjukkan saking sulitnya ikhlas karena Allah. Saking sulitnya ikhlas karena Allah, orang-orang yang melakukan ibadah haji tersebut. Seperti itu. Mudah-mudahan kita dikersain sama Allah, bisa berangkat menunaikan kewajiban melakukan ibadah haji. Dan ketika zaman dulu, ketika kita di akhirat, mudah-mudahan kita itu dipanggil oleh Allah atau kita itu dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan ketika kita berangkat ya melakukan ibadah haji, bukan syaitan yang memanggil kita atau bukan iblis yang memanggil kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan yang memanggil kita itu adalah Allah atau setidaknya Nabi Ibrahim yang dulu memanggil ruh kita ketika kita hendak mau melakukan ibadah haji. Karena itu memang itu udah jelas banget, lillahnya itu jelas banget, berarti yang menunjukkan ibadah yang cukup sulit di dalam menjaga keikhlasan hati kita ini. Ya, jadi gitu kakak ya, banyak banget amalnya kakak ya. Kalau misalkan kakak itu gak perlu kecil hati, meskipun kakak itu tidak bisa melakukan ibadah haji dan umrah jika Allah tidak memberikan nasib kepada kita. Karena yang sulit itu adalah apakah nasibnya ya kak ya. Oke kakak, ini sebetulnya banyak banget juga ini nih pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Tapi nggak apa-apa ya, teteh bikin VT-nya yang pendek-pendek. Insya Allah mungkin untuk VT-VT selanjutnya masih di dalam tema soal jawab. Karena ini masih banyak sekali pertanyaan, mungkin insya Allah nanti akan saya teteh jawab di video selanjutnya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur dan juga kesehatan kepada teteh pribadi dan juga kepada kalian semuanya. Apa yang kalian dengar pada saat ini mudah-mudahan ini mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan keberkahan dan ilmu yang kita dengar mudah-mudahan bisa kita manfaatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.